bangunan hotel itu sendiri, tanpa adanya bangunan hotel itu sendiri, Airbnb bisa menguasai bisnis perhotelan. Juga ada Amazon yang saat ini multi bidang ya sebetulnya Amazon, baik dari cloud system. Nah, cloud system Amazon ini yang paling besar saat ini, disusul oleh Microsoft Azure dan kemudian disusul oleh Google Cloud Platform (GCP). Nah, tapi ya untuk orang-orang umum, orang-orang awam, Amazon ini terkenal dengan e-commerce-nya. Kemudian ada Uber, terkenal juga ya pasti di Indonesia, Gojek dan Grab. Nah, tanpa adanya menguasai armada, Pak Travis ini membuat ide baru untuk menguasai bisnis transportasi tanpa perlu adanya armada dan fasilitas-fasilitas lainnya seperti maintenance, driver, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada Tesla ini. Pada awalnya Elon Musk ini juga udah sering ya inovasi. Dahulu pada tahun 90-an dia membuat PayPal. Kemudian sekarang ini dia membuat autonomous vehicle, mobil listrik dengan sistem kontrol otomatis. Ini lumayan juga harganya ini 1 M-an mobil Tesla. Jika ada yang punya, dikabar-kabari ya. Kalau ada di sini yang udah punya mobil Tesla. Oke. Nah, saat ini juga Tesla, Elon Musk maksudnya, juga merambah bisnis lainnya. Tapi karena dia juga saingan dengan Amazon, dengan Jeff Bezos, dia juga saat ini membangun pesawat luar angkasa yang bernama SpaceX. Dia berencana untuk mendisrupsi juga bisnis transportasi ke luar angkasa sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Nah, seperti itu. Nah, ternyata cara berpikir mereka ini tidak sulit-sulit amat. Kita juga bisa menjadi disruptor seperti mereka. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana sih cara mereka berpikir untuk mendisrupsi bisnis di bidangnya masing-masing seperti ini. Nama konsepnya itu adalah first principle thinking. Itu pemikiran dengan prinsip pertama. Nah, first principle thinking ini dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles sekitar 2000 tahun yang lalu ya, lebih ya. Nah, kita itu bisa belajar lebih banyak dengan memahami prinsip-prinsip dasar dari suatu subjek. Yaitu jika kita ingin menguasai suatu suatu permasalahan atau suatu ilmu bahkan, kuasain dulu akar dan batangnya. Baru kita masuk ke cabang-cabang dan daun-daunnya. Karena kalau sudah kita kuasain batangnya, akan tahu nanti si daun-daun itu akan mengarah ke batang yang mana. Kalau sebaliknya, kalau kita nggak tahu batangnya yang mana, kita akan satu kesulitan. Misalkan satu yang ini megang daun yang ini, yang sana megang daun yang sana. Nanti akan kesulitan ini akan kita ini akan mengerjakan apa seperti itu. Nah, first principle thinking ini yaitu adalah asumsi dasar yang tidak dapat dideduksi lebih jauh lagi. Seperti ini ada orang ya lagi ngupas bawang. Nah, kupasan yang terakhir itulah yang intinya itu yang tidak dapat dideduksi lagi yang lebih jauh. Itulah yang dinamakan first principle thinking. Karena kalau yang kulit-kulitnya itu nanti bisa dideduksi lagi lebih jauh. Oke, kita lanjut lagi. Contohnya ini, Anda ingin menjalankan sebuah bisnis. Apa sih definisi bisnis itu? Ada yang tahu? Ketua kelas kira-kira? Aras atau Wildan? Nggak hadir. Maaf Pak, pagi Pak, kedengeran nggak ya suaranya? Oh, kedengeran ya. Nah, ini bisnis kayaknya saya kurang tahu sih Pak, karena belum pernah belajar definisi secara literalnya gitu Pak.
Oke, kira-kira aja deh Tap- bisnis apa sih? Kira-kira aja yang gampang aja lah. Bisnis itu Tapi apa sih mungkin kira-kira? ini ya Pak, suatu kegiatan yang terorganisasi gitu Pak. Dia biasanya bisa menjual barang atau menyediakan jasa Ya, betul. gitu. Saya itu aja sih Pak yang mungkin saya bisa telah untuk sekarang. Jadi nggak harus punya anggota banyak kan? Nggak punya harus gedung ya? Nggak harus Pak. Nggak harus kan? Nah, nggak punya harus anggota banyak. Sorry apa tim yang besar atau nggak punya gedung yang bahkan yang apa? Cukuplah garasi sekalipun ya, garasi garasi rumah sekalipun cukup kasarnya seperti itu. Nah, nah jadi kita pikirkan dulu lebih matang. Bisnis itu ialah ketika adanya transaksi. Nah, seperti itu. Jadi pun kalaupun kita punya kantor yang megah, timnya hebat-hebat ya, lulusan ITB gitu hebat-hebat, tapi kalaupun produk kita itu tidak menghasilkan transaksi atau jasa kita tuh tidak ada masa transaksi, maka kita tuh belum berbisnis sebenarnya. Nah, disinilah kita lihat bahwa bisnis itu kita deduksi yaitu adanya transaksi. Bisa nggak transaksi ini dideduksi lagi lebih jauh? Dan ternyata bisa. Apa sih transaksi itu? Yaitu pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ya. Kasus ini untuk contoh kasus ini ya kita sebagai penjualnya yang pastinya. Oke. Nah, kita nih misalkan butuh sesuatu nih. Misalkan ada orang butuh aplikasi atau butuh apa. Kira-kira mau nggak sih si orang tersebut mengeluarkan uangnya untuk menggunakan jasa aplikasi kita seperti itu. Nah, itu kita pikirkan juga ya. Bagaimana agar orang itu mau menggunakan aplikasi kita bahkan hingga kecanduan seperti WhatsApp lah ya. WhatsApp juga kita kan kecanduan ya pakai WhatsApp karena kalau nggak ada WhatsApp kita susah komunikasi seperti itu. Nah, jadi transaksi itu ialah jika ada pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Jadi si pembeli itu mau mengeluarkan uang yang setara bahkan lebih bahkan dari jasa yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan oleh si penjual tersebut. Kalau sudah memakai emosi ya, wah ini produk ini bagus, produk ini nggak bagus. Nah, pembeli itu lebih cenderung menggunakan emosinya untuk membeli satu barang. Coba misalkan dulu lagi, zaman-zaman dahulu ya, misalkan beli motor. Pasti orang tuh, kalau Honda ya Yamaha, merek-merek lain pasti kurang diminatin. Karena mereka sendiri, penjual sendiri sudah membangun brand dari situ. Walaupun merek lain juga belum tentu jelek ya, dibandingkan merek-merek motor yang tadi disebutkan. Seperti itu. Oke, jadi ketika Anda mau berbisnis itu berarti Anda harus bertransaksi dan Anda harus ada melakukan pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Nah, itulah contoh first principle thinking. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi first principle bisnis adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Baik produk maupun jasa. Seperti misalkan nanti suatu ketika teman-teman nanti ya jadi konsultan atau semacamnya. Kan yang dijual nanti kan berupa jasa konsultasi. Oke, contoh lagi nih. Lawan dari first principle thinking adalah thinking by analogy. Nah, first principle thinking itu dia tahu konsep dasarnya di bawah inti dari suatu permasalahan. Misalnya kasus untuk memasak ya, ada chef dan juru masak. Chef dia itu menciptakan resep. Dia itu bisa mengolah bahan makanan atau bahan apapun menjadi rasa yang ingin diciptakan oleh chef tersebut. Bahkan kasarnya, kalaupun resepnya hilang, dia itu masih ingat di kepalanya, karena kan dia yang menemukan resep tersebut. Misalkan seperti ini ya, KFC kan, itu ayam KFC. Nah itu si Colonel Sanders itu yang menciptakan resepnya. Dan yang lain-lain itu hanya meniru dari resep Colonel Sanders tersebut untuk KFC. Ya,
Diharapkan nanti teman-teman semuanya bisa menjadi chef di bidang masing-masing, terutama di bidang aplikasi mobile ya, atau nantilah sebagai konsultan atau sebagai apa namanya pengusaha-pengusaha lain di bidang yang diminatin oleh teman-teman sendiri. Nah, kemudian ada yang thinking by analogy. Dia ini juru masak, hanya menggunakan resep dari chef. Ya, paling dia hanya nambah-nambah lah, nambah-nambah cita rasa seperti ini, coba-coba lagi. Dia sendiri nggak bisa menemukan resep untuk misalkan buat jenis makanan yang baru seperti itu. Nah, ini thinking by analogy. Nah, kalau seperti ini, kita akan sulit bersaing karena banyak yang memperoleh resep tersebut. Di sini akan kesulitan untuk bersaing karena banyak ya orang-orang yang sudah menggunakan resep tersebut. Nah, kalau kita membuat resep yang baru, kita akan bertarung di lautan biru istilahnya. Sedangkan kalau menggunakan resep yang sudah ada, kita bertarung di lautan yang merah yang berdarah-darah. Nah, itu ada konsep seperti itu, yaitu blue ocean strategi ya. Jadi usahakan nanti kita membuat pasar kita sendiri dengan resep kita sendiri. Kan pikiranlah makanan yang belum ada mungkin di Indonesia seperti apa, seperti itu. Mungkin ya, mungkin tahun 70-an belum ada pizza, ya bawalah konsep pizza di Indonesia seperti itu. Oke, tentu lagi nih, ini wawancara Elon Musk ya, tentang pembuatan baterai. Elon Musk kan saat ini sudah berhasil ya membuat Tesla Car, mobil listrik dengan sistem otomatis tanpa driver. Nah, dia nanya tuh ke dalam diri sendiri, yang paling mahal dari mobil listrik itu sebenarnya baterai, bukan yang lain. Karena baterai yang paling mahal, komponen yang paling mahal ya, bisa setengah harga mobil tuh di baterai itu sendiri. Nah, jadi bagaimana sih agar kita bisa apa namanya mengurangi biaya produksi baterai? Karena kalau ditilik-tilik itu biaya pembuatan baterai itu bisa mencapai 600 USD per kilowatt hour. Kira-kira berapa itu dikali 10.000 aja deh. 6 juta ya per kWh. Sedangkan mobil itu kan minimal harus jalan berapa ratus kilometer agar memudahkan penggunanya untuk apa namanya menggunakan mobil tersebut dan tidak sering di charge. Kemudian Elon Musk juga meneliti lagi apa sih komponen-komponen penyusun baterai. Ada kobalt, ada nikel, ada aluminium, ada karbon ya, dan beberapa polimer untuk pemisahan, dan juga kaleng baja. Kemudian setelah dilihat lagi, ternyata bahan bakunya hanya 80 US dollar per kilowatt hour. Sedangkan yang tadi ini harga pembuatan baterainya ya. Nah, berarti kalau gitu yang bisa diminimalisir yaitu di biaya pembuatan itu sendiri. Maka dengan begitu Elon Musk ini mencari cara bagaimana sih cara membuat baterai, cara membuat baterai yang lebih efisien, reliable, dan lebih murah untuk mengurangi biaya produksi mobil listrik itu sendiri. Nah, kembali lagi ke konsep first principle thinking. Apa sih sebenarnya baterai itu? Kita udah tahu ya, baterai itu adalah sebuah alat untuk bisa menyimpan listrik. Nah, jadi kira-kira apa aja sih alat-alat atau bahan-bahan yang di muka bumi ini bisa menyimpan listrik? Ya, mungkin juga ada fuel cell, semacam itu ya. Nah, jadi jangan hanya bertumpu kepada baterai. Siapa tahu ada bahan-bahan lain di muka bumi ini yang bisa menyimpan listrik. Dan yang jangan lupa juga, jangan hanya menyimpan listrik, tapi juga bisa di-recharge ulang, dan juga harganya lebih murah. Jangan kita sampai menemukan sesuatu tapi yang lebih mahal biayanya. Karena juga tidak tidak ekonomis pastinya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, apa bahan-bahan yang ada di dunia ini ya yang dapat digunakan untuk menyimpan listrik secara efektif? Ya mungkin kalau untuk tipikal kapal laut, kapal perang itu bisa beberapa dia yang menggunakan nuklir ya untuk di
untuk sebagai bahan bakar kapal perang tersebut. Kalau untuk mobil mungkin belum saatnya mungkin. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sih kita menyusunnya agar baterai tersebut menjadi cara dengan cara yang paling efisien? Nah, sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, itulah contoh first principle thinking. Misalkan dengan masalah baterai tadi, bagaimana sih kita membuat ini jadi benda yang ekonomis di dalam mobil listrik. Oke. Nah, kemudian juga ada nih first principle thinking pada industri perhotelan. Apa sih hal yang paling mendasar dalam industri perhotelan? Kira-kira ada yang bisa jawab? Apakah sih hal yang paling mendasar? Bangunannya? Boleh. Ya. Ya, tes siapa yang bicara? Kenyamanan. Nyamanan, oke, benar ya, bisa juga nyamanan. Fasilitas. Kebersihan. Kebersihan, oke. Tempat tidur. Keramah-tamahan juga ya. Oke. Nah. Oke. Ya. Yang paling mendasar itu ialah yang menyediakan akomodasi yang nyaman bagi tamu. Seperti itu. Nah, akomodasi yang nyaman ini apakah memerlukan bangunan yang mahal? Bangunan yang mahal? Tentu tidak juga kan? Saya pernah juga ke hotel yang biasa-biasa saja tapi lumayan nyaman. Bahkan juga pernah ke hotel yang lumayan mahal ya. Di situ kurang nyaman. Berarti tidak selamanya bangunan yang mahal, fasilitas yang bagus juga nyaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa sih biaya yang paling besar dalam industri hotel? Nah, bangunan hotel sendiri kan? Itu yang paling besar biayanya. Nah, tapi apakah akomodasi yang nyaman itu harus berupa bangunan yang mahal? Nah, tentu tidak kan? Buktinya sekarang kita lihat banyak aplikasi-aplikasi mobile yang dapat menyediakan akomodasi yang nyaman tanpa si pemiliknya memiliki bangunan hotel itu sendiri. Nah, ini dia. Contohnya ya, ini Airbnb. Beberapa juga ada ya, ini tiket.com semacamnya untuk tiketing. Katanya sih ya. Siang tadi? Kayaknya siangan. Nah, tadi sih ada sih bilang mau kesini. Yang lain tuh. Mana? Oh. Kemudian lanjut lagi ya, aplikasi first principle thinking pada industri transportasi. Apa sih hal mendasar dalam industri transportasi? Ada yang bisa jawab? Ketua kelas atau wakilnya atau teman-teman yang lain kalau bisa jawab? Kendaraan. Keamanan. Keamanan. Kecepatan? Kenyamanan. Kenyamanan ya, boleh. Ketepatan waktu juga ya. Kelengkapan fasilitas. Fasilitas, ya boleh. Fasilitas. Bagi yang ini ya, mengutamakan luxury ya. Kan nggak semuanya orang pingin juga ya, pingin cepat. Ada yang pingin menikmati perjalanan itu sendiri. Seperti itu. Nah, boleh itu semuanya boleh. Nah, tapi
kita kan tidak perlu memiliki ya hal-hal itu untuk membangun sistem transportasi atau industri transportasi yang mau kita masuki. Ya contohnya aja sekarang ada Uber ya. Ada Uber yang menguasai bisnis transportasi tanpa adanya armada driver dan fasilitas maintenance. Tapi juga ada ide baru ini sebenarnya. Pernah dengar drone nggak? Pernah dengar drone? Pernah dengar aja, Pak. Nggak pernah ya? Kenapa? Nah, sekarang itu sudah ada apa namanya drone untuk mengangkut manusia. Ya mungkin sih konsepnya konsep lama ya, konsep lama. Tapi kan secara teknologi ini cukup baru karena biasanya kan drone kan cuma hanya angkut barang. Bahkan kalau drone-drone di Amerika bawa senjata ya, bawa rudal, bom semacamnya. Nah, ini juga bisa menjadi disrupsi baru ini untuk industri transportasi. Di mana orang-orang itu memiliki transportasi udara sendiri. Mobil, kasarnya mobil terbang ya, tanda petik, mobil terbang. Nah, dengan demikian, tapi juga ada jadi apa namanya, memunculkan masalah baru lagi. Kan di udara nggak ada jalan kan, nggak ada jalan, nggak seperti di darat, itu kan rentan tabrakan pasti. Nah, bagaimana kita bisa bikin aplikasi nih, aplikasi ini ide juga ya mungkin, tapi ini sangat besar sekali. Bagaimana bisa kita membuat sistem drone yang selamat tanpa tabrakan, itu dulu paling penting. Kemudian kalau bisa drone itu sendiri juga punya sistem autopilot. Jadi misalkan kalau untuk orang-orang tua yang atau kita bahkan sendiri yang nggak bisa membawanya, cukup memasukkan target kita mau kemana, tujuan kita mau kemana, drone itu sendiri akan menerbangkan pesawat. Seperti autopilot juga pada pesawat komersil ya, dia juga bisa menerbangkan pesawat tanpa ada apa namanya input dari pilot. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada apa sih first principle thinking pada perdagangan? Permasalahan perdagangan itu apa? Yaitu saat ini mahalnya barang karena panjangnya rantai perantara. Nah, dengan adanya contoh aplikasi-aplikasi kita ya seperti ini yang mungkin Bukalapak, Tokopedia, kalau misalkan luar negeri Amazon atau Alibaba dari Cina, itu menghilangkan banyak rantai perantara. Makanya kalau kita lihat barang-barang online itu jauh lebih murah ya, bahkan dibandingkan barang-barang yang ada di toko. Nah, inilah para disruptor di bidangnya masing-masing dengan memikirkan cara bagaimana mendisrupsi bisnis yang sudah jalan bahkan ribuan tahun ya. Kan perdagangan itu dari ribuan tahun ya bahkan ya. Dari sejak zaman dahulu sudah ada perdagangan. Tapi dengan adanya aplikasi mobile seperti ini atau aplikasi online, mereka bisa memudahkan akan mengurangi harga barang dengan mengurangi rantai perantara. Nah, makanya dengan thinking by analogy ini, lawan dari first principle thinking, kita cuma hanya bisa bangun hotel yang lebih baik, armada lebih handal, atau toko keuntungan lengkap, tapi tidak dapat memberi lompatan nilai bagi pelanggan. Oke, paling itu yang bisa disampaikan. Ini saya sharekan satu lagi ya. Coba. Nah, ini contoh-contoh teknologi yang sifatnya disruptif. Oke, ini mungkin harus jadi ide juga kalau ingin buat aplikasi. Jadi tidak hanya apa namanya sifatnya offline atau online dengan apa namanya mobile yang lain, tapi mungkin teman-teman nanti bisa menghubungkan misalkan autonomous vehicle dengan aplikasi Android seperti itu. Misalkan mengendalikan kendaraan otonomi melalui handphone, atau bisa mungkin apa namanya menggunakan cloud dari Amazon atau Azure atau dari Google Cloud Platform untuk menggunakan sistem IoT di dalamnya atau juga ada AI-nya dan lain-lain. Oke, ini contoh 12
teknologi yang sifatnya disruptif, yang pada umumnya kebanyakan di elektro dan informatika ya, dan sistem dan teknologi informasi ini. Beberapa aja yang dari bidang lain seperti oil and gas exploration dan next generation genomics. Oke, paling segitu saja Pak. Baik Pak Yusef, mungkin saya lanjutkan. Baiklah. Ada yang ditanyakan dulu gak? Silakan. Raise hand. Kepada Pak Zulham. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya bahasannya. Kemarin kita akan membahas 7 pilar itu. Pilar pertama Grand Vision sudah. Kita akan lanjut dengan vision yang lain ya. Pilar-pilar yang lain. Ini ada yang bertanya, Dimas Farhan. Nanya lokasi atau gimana? Dimas Farhan? Oh enggak Halo? Pak, tadi saya kan pas yang Pak Zulham menjelaskan tentang penting di industri perhotelan, Oh saya gitu, berpikir oke. itu Pak, lokasi. Sip. Jadi Baik. strategis. Oke, terima kasih ya. Saya akan share screen dulu. Baiklah, ini ada beberapa video ya, kalau sekiranya perlu dilihat. Nah ini pilar pertama kita sudah bahas, kita akan kita sudah ada ini ya, bahwa kita harus bermimpi dulu, bermulai dari mimpi, kemudian ada prinsip Pareto ini ya, bahwa prime time kita maksimalkan, karena dari prime time kita sekitar 20% pun dari waktu kita itu menghasilkan value yang 80% ya. Oke, kita sudah. Nanti ada yang protes lagi terlalu banyak mengulang. Nah, ini yang paling penting nih, SMART ini ya. Jadi ketika kita memiliki suatu tujuan luhur, nah maka harus SMART. Yang pertama spesifik. Nanti aplikasinya spesifik. Setiap tim, nanti saya akan tanya kepada ketua kelas masing-masing. Atau saya sekarang tanya dulu deh kepada Wildan dan Aras ya. Atau kepada siapa kemarin, Fathan atau Fatur, lupa saya. Iya, Fatur sama Pak, betul Nadia. Pak, Fatur. Fatur ya? Fatur Pak. Oke, sudah terbentukkah super team yang terdiri atas 3 elemen yang hebat itu sudah terbentuk belum? Sudah Pak, tapi kemarin kami nggak apal yang anak ini Pak, mungkin kakak-kakak yang 2018 yang ada di kelas ini gitu Pak. Jadi belum dikasih ke yang kakak-kakak yang 18. Kira-kira ada nggak ya Pak? Ya, silakan kita bereskan dulu lah, karena itu bagian dari yang penting. Silakan kalau mau menggunakan waktunya untuk membentuk tim dulu. Kalau mau silakan ketua kelas 01 dulu supaya jadi timnya. Yang belum membentuk tim siapa aja coba? Di sini bisa raise hand yang belum membentuk tim. Memang yang namanya The Hacker, Hipster, dan kok saya lupa aja ya. Yang 3 itu ya, coba akan dicek dulu contekannya. Team building. Bentar. Lupa terus. Nah, ini. Hustler, Hipster, dan Hacker. Ya. Nah, Hacker itu calon CEO-nya biasanya. Kemudian Hustler itu ya, kemudian Hipster itu yang suka seninya, UI UX, perancang dia, desainer
Nah, kalau hacker itu implementornya. Nah, satu tukang mimpi, tukang komunikasi ke sana kemari, meyakinkan orang, memimpin orang, memimpi dan memimpin, ya, bermimpi dan memimpin itu ya. Itu di tiap tim perlu ada. Kalian mungkin merasa bukan salah satunya, tetapi ya harus mencenderungkan diri kepada salah satu itu. Oke, baiklah. Mungkin saya tanya dulu deh ke Wildan dulu. Di kelas 01 sudah terbentukkah tim tersebut? Kalau sudah mungkin bisa ditayangkan. Nanti tinggal ditanya yang belum mau bagaimana. Jadi hari ini harus terbentuk. Silakan Wildan. Baiklah Pak, ini untuk pembagian kelompoknya sebenarnya udah ada di chat. Itu udah saya kirim linknya. Jadi bisa dilihat sendiri sih Pak. Soalnya itu kayak digabung gitu sih Pak. Jadi kelas 1 sama kelas 2 kayak dalam satu sheet yang sama gitu untuk pembagian kelompoknya. Gitu Ya, sih, Pak. di share screen saja deh. Tidak selalu mudah share screen untuk aja ya. saya melihat ke sana. Coba. Ini bagian dari proses kita lah membuat. Belum bisa share screen, Pak. Oh, sorry. Masih Monggo. disable. Ya, silakan. Oke, sebentar ya Pak. Silakan. Udah terlihat belum ya Pak? Masih on the way. Ya, udah. Iya. Ini sebenarnya sebagian besar udah terbentuk sih Pak untuk kelompoknya sendiri. Cuma mungkin tadi ya ada misalnya kakak tingkat yang misalnya belum masuk ke sini soalnya emang belum di-share ke mereka gitu sih. Tapi kayaknya sebagian besar udah mengisi dan udah ada kelompoknya gitu. Nah, yang belum dan ini udah ya udah dibagi juga jadi hustler, hipster sama hacker. Jadi kayak udah role-nya udah ada gitu untuk tiap mahasiswa yang ya tiap kelompoknya. Iya gitu. Oke. Kita pakai istilah tim aja ya, kita biasakan. Meskipun suka tertukar-tukar, tapi kalau kelompok itu cenderung grup nggak karu-karuan lah. Kalau tim itu punya role masing-masing ya. Oke, siap. Baik, ini kelas 01 atau gimana? Atau bercampur? Digabung, Pak. Iya, digabung. Bercampur. Untuk satu. Soalnya kayak nggak rata gitu sih Pak, kelas 1 sama kelas 2. Jadi kayak digabung biar lebih enak aja sih pembagian kelompoknya. Oh, kalian maunya begitu? Boleh lah. Silakan tuh. Yang belum berarti siapa yang belum masuk? Nah, belum dicek lagi sih Pak buat yang belum. Daniel Hutabalian katanya tuh. Silakan Daniel, mau masuk mana? Sekiranya dilihat-lihat di situ. Gimana Pak? Berarti harus milih ya Pak? Ya, kan yang namanya bikin tim itu bisa ada yang ngajak atau bisa membuat tim atau ngajak. Silakan, alamiah saja. Semi alamiah lah. Memang ini untuk kelas ya, kita berlatih. Kita simulasi kehidupan yang dalam hal ini semuanya akan jadi startup, semuanya jadi calon tim yang memiliki super app yang hebat, mungkin bisa kategori 100 aplikasi terhebat di Indonesia atau di dunia, kurang lebih itu. Karena mata kuliah ini begini memang ya, jangan protes itu ke tim kurikulum nanti kalau protes kalian ini saya nggak perlu yang gini-gini karena mau jadi pegawai negeri misalkan. Nggak, ini semua kalian wajib mengikuti ini karena di STI ada kurikulum wajib ini. Tidak ada waktunya protes sekarang ya, nikmati aja ini takdir kalian memilih STI, ada mata kuliah ini dan isinya begini. Jadi sekarang nikmati saja, maksimalkan. Manusia yang beradaptasi itu kata Darwin juga yang paling hebat. Kalian beradaptasi dengan situasi ini. Yang belum silahkan masuk. Siapa yang belum? Berarti kalau gitu Wildan atau Aras
Mohon identifikasi yang belum siapa. Di sini Daniel, bagaimana Daniel? Kalau dari saya Pak, saya bebas ke ketua kelas saja Pak. Mau dimasukkan ke mana? Silakan. Lagi Pak, ini selain Daniel dan Rahmat, mungkin ada yang belum lagi nggak ya? Silakan. Oke, ini hadir semua nggak ya Pak? Saya takutnya ada yang memang nggak hadir, terus belum ada kelompok. Ini memang mungkin enakan habis presensi mungkin Pak. Ya, kita coba presensi. Pak Zulham mau presensi dulu? Boleh Pak. Coba kita lihat presensi di kelas 02 dulu ya. Oke, Aras, Wildan, tolong gantian dulu share screen-nya, stop screen dulu ya, stop sharing dulu. Oke, Pak. Oke, biar kita cek, kita pastikan. Oke, sudah kelihatan? Nah, Reza Hadi ada nggak? Minggu lalu juga nggak ada, hari Kamis. Wah, Reza Hadi ini ya. Ya, di Zoom juga nggak ada. Coba scroll ke bawah. Nathaniel, Angelius, Cahyadi. Nggak ada juga. Nggak, saya dari Zoom dulu Pak. Ya, di Zoom juga nggak ada. Oke. Fania. Ya Pak, saya udah nyoba, tapi... Oh oke, saya aja ya. Presennya. Ya, setidaknya bisa dibuat manual saja. Oke. Oke. Oke, Nah. tinggal dua aja berarti. Nah, Reza Hadi sama Nathaniel. Ya. Oke, Reza itu angkatan berapa? 2018 ya. Ya, sedang tugas akhir dengan saya padahal itu. Membuat aplikasi mobile juga sih sebenarnya. Capstone. Oke, apa boleh buat? Berarti 2 orang itu yang belum ya? Ya sudah, kalau yang udah jarang hadir ya memang susah gitu. Mau gimana lagi? Memang dalam satu komunitas ya kayak gini akan ada selalu yang tidak maksimal ikut komunitas. Oke. Kalau begitu berarti presensi harus dilihat di tempat saya ya. Teh Atina udah hadir belum Teh? Hadir Pak. Mohon dicek kalau gitu ya. Iya. Presensi di kelas nomor 1. Ini sudah saya cek Pak, kan pada minggu kemarin itu kita akan mencoba lewat Vicon Pak presensinya. Saya share aja. Ternyata sedikit yang loginnya lewat EduNext untuk Vicon-nya Pak. Oh gitu ya? Iya. Ya berarti kita harus gimana ya ini ya? Diubah lagi saja? Atau akan diubah aja Pak ya? Ya view course saja. Oke. Ya mungkin buat teman-teman kelas 01 bisa refresh page aja ya, EduNext-nya ya, karena awalnya kita ngecek lewat Vicon, tapi kelihatannya Vicon-nya kalian masuknya nggak dari EduNext. Tinggal beberapa orang Pak yang belum. Coba dicolek aja, tolong. Di sini ada Muhammad Faik, hadir nggak ya? Muhammad Faik,
terus Abraham, Muhammad Erwin, sama ada Muhammad Rifandi, Raihan, Muhammad Darel, Ardana. Ya masih lumayan 400. Hadir nggak ya ini nama-nama yang tadi saya sebut? Abraham hadir. Tadi siapa yang hadir? Abraham. Oh, sebentar. Udah refresh page-nya ya? Iya, udah refresh page-nya. Makasih Teh. Saya juga hadir Teh. Maaf. Ini ya. Sorry, nggak kelihatan namanya soalnya di sini. Saya juga hadir, Bu. Coba itu aja, view course aja. Ya, view course aja. Masuk ya di kalau sudah di dalam refresh page aja masing-masing supaya di sini otomatis presence. Kalau Faik belum ada ya? Nggak hadir ya? Kayaknya nggak hadir. Oke. Nah itu sambil dimonitor ya, Wildan sama Aras ini yang belum hadir. Berarti nanti untuk timnya biar mereka saja membuat sendiri gitu. Hari ini ada kesempatan memfinalkan, tapi kalau enggak ya nanti memang yang spesialis berarti bikin sendiri nanti. Ya, di sini yang belum melakukan presentasi ada Raihan, Ardana, sama Faik, Pak. 3 orang. Oh, enggak ada ya Hadir orangnya nggak di ya? sana. Di Zoom belum ada? Pak, saya cari dulu, Pak. Ya kalau nggak nyaut berarti memang nggak ada ini. Nggak ada Biar kayaknya nggak kita ya. aja yang susah nih. Oh, Harusnya kalau kan. Raihan ada sih, Pak, di sini. Mana Raihan? Suaranya. Tuh kan nggak ada. Kalau dicari-cari nggak ada, di situ nggak ada. Terus kemana? Kan nggak engage gitu. Dipanggil nggak ada, di sini nggak ada. Terus dengerin apa sekarang kan? Kuliah. Ini kuliahnya bukan sekedar mendengarkan aja ya, tapi harus aktif. Oke, Raihan nggak ada. Iya, Pak. Nanti habis waktu kita buat presensi sayang. Tapi ini kita gunakan untuk bikin kelompok aja, bikin tim ya. Nah, kemudian siapa itu? Ardana nggak ada? Iya, Pak, tinggal 3 orang lagi. Ya udah. Ya. Bisa dibikin nanti tim yang nggak hadir ini memaksakan diri jadi hipster, hacker sama itu ya, sama hustler. Baik, oke, silahkan. Berarti dilanjutkan dulu sama Wildan dan Aras. Setelah kita cek barusan kehadiran, yang hadir saja yang dibuat sekarang. Nanti sisanya biar mereka membuat sendiri. Ya, baik Pak. Tadi berarti yang belum hadir tadi siapa aja Pak? Maaf. Yang ya sudahlah, biarin aja yang nggak hadir ya. Kita fokus kepada yang hadir aja, Aras sama Wildan. Oke, baik Pak. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Kita jangan disusahin sama orang yang nggak respon gitu. Biar aja nanti ada khusus gitu, jalur khusus bagi mereka kalau ingin membuat sesuai dengan alasannya masing-masing. Kita perhatikan yang hadir aja. Silakan ditayangkan lagi. Wildan, disampaikan. Ya. Nah, dari K2 katanya yang belum itu Aras dan Rahmat. Berarti Aras ditulislah di situ Aras ya. Iya Pak. Sebelumnya sebenarnya saya udah ada kelompok sih Pak, tapi berempat. Jadi mungkin nanti bisa pindah. Coba. Jadi iya, nanti saya pindah aja. Di situ sudah ada Daniel, Buta Balian itu, Reza Hadi, sama Rahmat ya.
Iya. Oke. Aras di mana jadinya? Saya satu kelompok sama Wildan, Pak, di kelompok yang ada di bawah-bawah itu. Tapi karena saya berempat, jadi saya nggak bisa ditulis di situ, Pak. Tapi udah nanti ditambahin di paling bawah yang berempat. Karena Oh, ini memang kalau total berdasarkan perhitungan pasti ada yang berempat sih, Pak. Kalau mengikuti gitu ya? ideal jumlah Oke. mahasiswa mengikuti PPAM. Sebentar, itu kok apa ada EduNext segala? Itu idenya, Pak. Ini idenya, Pak. Ide sementaranya tuh mau buat aplikasi seperti apa gitu, Pak, biar Iya. nanti nggak nabrak gitu. Jadi ada yang mau buat mungkin seperti EduNext gitu, Pak, buat belajar kan. EduNext kan apa ya, Pak, bagus gitu, Pak, selama kita berkuliah di ITB, Iya. lengkap, ada bisa masuk Vicon, bisa. Itu ada 5 orang yang sedang bikin mobile app-nya. Oh, kakak sudah kelas banyak. kalian, termasuk Reza itu. Oh. Jadi Berarti sedang masih bisa diganti 5 sih, orang Pak. ini sedang Iya, membuat mobile app dari EduNext gitu. Saya cobakan gitu. Memang versi profesionalnya juga ada, tapi saya ini ada versi eksperimentalnya untuk tugas akhir capstone. Nggak apa-apa, ini nanti mau bikin lagi saya sih terbuka aja gitu. Nanti ini ada API-nya udah ada lengkap ya, udah ada semuanya, tinggal manggil API aja gitu, tinggal tampilkan gitu aja. Kecuali yang ambil kamera, GPS gitu ya, karena spesifik. Boleh nanti kalau mau seperti itu nanti saya bantu API aksesnya. Oke, berarti sudah ini beres ya. Kita akan lanjutkan dengan perkuliahan dulu. Iya, Pak. Sudah beres, Pak. Baik, Pak. Sudah beres? Ya, kita tunggu toh itu bisa diakses semua. Difinalkan, mungkin bikin versi 02 gitu dokumennya, supaya yang itu ditetapkan, jangan diganggu gugat lagi ya. Wildan sama Aras itu save as, biasanya harus di download dulu. Jadi ini versi per tanggal hari ini, udah ketetapannya kayak gini. Nanti mungkin ada yang ketinggalan dan lain-lain, berarti ada dokumen baru gitu yang jadi addendum gitu ya. Mari kita lanjutkan dulu kuliahnya. Kita jadi kalian nih sambil kuliah ini berjalan, karena ketetapan SKS menurut Undang-Undang Sisdiknas itu adalah 50 menit tatap muka dalam satu SKS itu ya. Jadi kalau 3S 150 menit, maka kalian punya 2 jam untuk bekerja selain tatap muka ini. Nah, selama 2 jam per SKS itu, atau 6 jam per minggu kita ketemu, 6 jam per orang itu memikirkan bagaimana belajar programming, mobile programmingnya. Ya, kalian mau pakai apa? Cuma harus pakai alasan nanti. Kenapa pakai Flutter? Kenapa pakai React Native misalkan? Kenapa pakai Objective-C atau Swift atau pakai Kotlin? Semuanya pakai alasan. Kenapa memilih bahasa pemrograman itu? Kalian pelajari bahasanya, coba-coba membuat aplikasi yang sederhana dulu. Gitu ya, lihat contoh-contoh yang ada. Nah, itu yang 6 jamnya kalian membuat itu termasuk mencari ide. Karena yang berikutnya akan berjalan adalah saya akan minta untuk minggu depan 6 ide aplikasi. Nama aplikasinya apa, kemudian deskripsi ringkasnya dari aplikasi tersebut. Masing-masing orang 2 berarti usulannya ya. Jadi dari 6 itu nanti kita akan cek mana di antaranya yang paling bagus yang kalian prioritaskan, 1 sampai nomor 6. Nah, nanti biasanya ada yang sama dalam tim yang lain. Nanti tinggal pilih apakah nanti akan berubah ke nomor 2 yang berbeda atau akan sama tapi ada penekanan yang berbeda dari fiturnya gitu ya. Karena kalau sama-sama independen tidak akan persis sama. Kalau kita lihat Twitter dengan Instagram kan mirip-mirip. Twitter bisa foto, bisa tulisan. Instagram bisa foto, bisa tulisan. Tapi ada spesifiknya gitu. Sehingga dua-duanya hidup berdampingan.
Itu ya. Kemudian juga kalau kita lihat aplikasi yang mirip dengan itu kan banyak juga ya. Snapchat, kemudian TikTok itu kan mirip-mirip. Atau sekarang YouTube Short gitu. Tapi ada spesifiknya di mana sehingga TikTok itu menjadi inovasi terbaru kan beberapa belakangan ini. Saat TikTok dipakai oleh siapa ya namanya, Bowo atau apa gitu sih, dulu itu ada Bowo TikTok atau dia jadi selebriti ini ya, kilat gitu. Dan akhirnya dia selesai karena dibully. Ternyata yang main TikTok sekarang, wah sudah puluhan juta ya di Indonesia. Kalau di dunia udah luar biasa. Itu adalah inovasi, itu disrupsi terbaru. Sehingga orang tidak fokus ke YouTube aja. Dia gunakan HP-nya untuk seru-seruan kayak bikin di TikTok itu ya. TikTok luar biasa itu ya, inovasi baru. Disrupsi dari aplikasi mobile dari Cina. Oke, nah. Mari kita lanjutkan ini. Jadi kita bahwa nanti 6 aplikasi yang ingin kalian miliki itu, ini spesifik berupa 6 ya, nanti dipilih 1. Kemudian measurable, progresnya bisa diukur. Nanti kita akan terus dari 6 menjadi 1. Nah dari 1 itu akan mulai dengan konsep-konsep layanannya. Jadi kita akan mulai dari bisnisnya dulu, bukan dari teknisnya. Teknisnya nanti belakangan mengikuti apa yang diinginkan di Grand Vision dan turun ke business requirement ya. Kemudian can be reached. Nah, jangan terlalu tinggi mimpinya. Gantungkan cita-cita Anda, Grand Vision Anda setinggi langit, tapi langit yang bisa dicapai. Jangan langit terlalu jauh ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin jadi, cita-citanya ingin jadi top app nomor 1 di dunia gitu dalam 3 tahun ini, mungkin itu terlalu tinggi ya, terlalu berat untuk mengalahkan Instagram misalnya. Ya, kalau nomor 100 di dunia mungkin masih bisa dicapai, attainable itu ya. Karena nanti harus ini juga nih, realistic, logically achieve. Misalkan kalian ingin bikin aplikasi mobile yang membuat orang tiba-tiba bahagia. Nah, itu ide yang keren karena semua orang mencari kebahagiaan, apalagi di dunia dan di akhirat nanti. Tapi bisa enggak gitu, secara logis bisa tercapai enggak? Ya jangan terlalu ngarang juga karena nanti jadi sulit merealisasikannya ya. Kemudian apakah bisa dicapai? Terutama kita bisa dimainkan misalkan hanya 1 level saja. Nah, dalam 1 semester kan harus tercapai itu timely. Jadi itu harus smart ya. Dan nanti direncanakan menjadi project plan. Project plan dibungkus nanti dengan keperluan-keperluan bisnisnya, keuangan dan lain-lain jadi bisnis plan. Oke. Nah, udah ini sudah kita skip dulu yang ini ya. Kita akan masuk ke ini, ke pilar kedua. Yang tadi pokoknya adalah nanti kalian bisa baca sendiri ya, sisanya ini sudah diringkas semudah-mudahnya. Kalau kita cukup waktunya kita akan kembali mengulas ini. Pokoknya intinya adalah SMART ini. Kemudian ada giumnya, if you fail to plan, it means you plan to fail. Kamu merencanakan kegagalan kamu sendiri itu. Nah ini ya, kita akan membuat target yang jelas nanti yang dari 6 ide aplikasi menjadi 1 yang paling bagus. Jadi saya akan nanti lihat ide nomor 1-nya dulu. Kalau idenya ada yang sama, nanti lihat ke ide nomor 2. Oke, sukses itu adalah actions dan value ya. Jadi value yang diharapkan ada aktivitasnya ke arah sana. Nah, success is your duty, obligation and responsibility. Jadi success is not a journey, it is state of mind. It is your responsibility. Ini lebih banyak kepada motivasinya.
Nah, dulu si ini ya, Peter Thiel ini tokoh futuristik gitu, ke Mark Zuckerberg waktu di Mark ini masih nyari-nyari investor ya. Why can't you achieve your 10-year plan in the next 6 months? What is stopping you? Jadi selalu minta dipikir yang lebih besar seperti itu ya. Kadang-kadang oleh anak muda belum terlalu terpikir, atau ada yang kebablasan mikirnya ketinggian. Nah, orang tua, mungkin dalam hal ini saya yang paling tua, itu bisa memberikan sedikitnya pengalaman. Setidaknya dari sisi mengajar mata kuliah ini sudah sangat tua saya ya, sudah bertahun-tahun begitu ya, melewati ratusan mahasiswa kakak kelas kalian. Oke, jadi intinya adalah ini kesimpulannya ya. When you visualize, you materialize. Jadi memvisualkan, membuat itu menjadi nyata. Begin with the end in mind, ingin apa kalian nanti dalam 2 atau 3 tahun ke depan itu. Dah lah ya. Oke, ini kita sudah ditanyakan ya, ingin berapa download kira-kira, berapa active monthly users, berapa revenue per bulannya, udah kita tanyakan ya sebelumnya. Okay, now that you have a vision and established goals for your app, it is time to formulate a plan for execution. Innovation and marketing are the lifeblood of any business. Innovation ini ya, and marketing. Makanya nanti yang berikutnya ada tentang marketing. Kita belajar marketing sedikit ya. Jadi ini innovation and marketing. Kalau kalian tahu 10 kunci sukses dari pemilik Oppo ya dan Vivo, itu Oppo dan Vivo itu pemiliknya, kemudian ada lagi ya beberapa brand itu sama sebenarnya, seperti bersaing kayak Supermi dan Sarimi dan Indomie, seperti bersaing padahal pemiliknya sama. Nah, itu 7 diantaranya adalah marketing. Jadi inovasi, kemudian inovasi, setelah itu marketing terus ya. Baru sales gitu. Jadi marketing yang membuat orang benar-benar termakan jiwanya ya, supaya yang dipilih itu punya dia. Nih, lihat nih. With more than 3 million competing apps on the market right now ya, together we'll begin to uncover how innovation is the key to dominating others. Semua bisnismen itu ingin monopolistik, ingin menjadi penguasa tunggal, yang lain pesaing, inginnya mati semua lah kasarnya begitu. Meskipun ada undang-undang ya KPPU di kitab tentang persaingan usaha. Nah, Intel juga sama AMD hanya 2 pemain besar, karena saling bantu. Kalau AMD-nya mati, Intelnya juga nggak bisa sendiri saja. Di Singapura juga ya, ketika ada Grab itu harus ada pesaingnya, ada Uber, ada Gojek, ada apa. Nggak boleh sendiri. Dan nanti dicek juga itu. Kalau ketika mereka hanya berdua, dicek apakah ada main mata untuk penentuan harga, ada kartel, itu juga ada undang-undangnya. Jadi harus fair terus supaya yang diuntungkan adalah pelanggan ya. Oke, mari kita masuk ke pilar kedua. Setelah pilar pertama yaitu Grand Vision, kita masuk ke pilar kedua. Pilar kedua ini rada banyak, adalah innovation. Ini hal-hal yang mudah-mudah semua ya. Inovasi harus berkelanjutan karena inovasi ada usianya. Oleh karena itu, aplikasi yang baik itu developernya mengupdate terus. Nah, jadi kalau yang sering update, asal jangan terlalu sering, itulah kunci dari kehebatan tim di belakang inovasi. Inovasi merupakan pilar kedua paling esensial dalam membangun aplikasi yang baik. Tuh lihat, aplikasi yang baik kata ahlinya pilarnya ada 7. Yang pertama Grand Vision. Jadi bukan programmer yang hebat, bukan ya, jangan salah. Nah, yang kedua ini innovation. Innovation itu membungkus segala macam, ya.
Untuk berinovasi dengan sangat baik, kita harus dapat menjawab kebutuhan pengguna lebih baik dari siapapun yang ada di pasar yang sama. Ini kuncinya ya. Nah, jadi kalau saya advokasi highlight nih, harus dapat menjawab kebutuhan pengguna lebih baik di pasar yang sama. Inovasi menambahkan nilai yang sangat besar di mata pengguna. Kuncinya adalah user centric. Tadi tentang value dari Pak Zulham ya di industri. Itu intinya. Kita punya uang nih, misalkan nih, saya punya uang katakanlah 40 juta. Dengan uang itu saya sebetulnya kaya. Tapi saya berani memberikan uang itu untuk motor, misalkan Honda ADV, misalnya ya. Saya rela nih uang habis dikumpulin, ditabungkan, segala macam, saya rela untuk menukar value of money itu dengan motor ADV. Karena setelah saya memiliki ADV, justru saya secara keseluruhan value-nya menjadi lebih hebat lagi. Ketika dipakai lebih keren, kemudian untuk kebutuhan bisnis saya menjadi lebih mudah. Justru saya dengan punya ADV itu merasa lebih kaya. Nah, itulah value yang tadi Pak Zulham sampaikan di awal-awal ya. Bahwa uang itu bisa menukar value yang lebih tinggi. Dan dengan motor yang saya beli tadi, selain value macam-macam, ada narsisismenya juga, kebanggaan. Tapi dengan itu saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu ya, dengan digunakan usaha yang lain. Nah, inovasi yang berupa Honda ADV tadi itu membuat orang menjadi rela menukarkan uangnya, karena dengan inovasi berupa motor tadi membuat seseorang itu value-nya merasa lebih tinggi ya. Inovasi menambahkan nilai yang sangat besar di mata pengguna. Ini kuncinya adalah menjadi user centric. Kita dapat berinovasi dengan banyak cara, tapi tidak akan berguna bila inovasi tersebut tidak menawarkan manfaat kepada pengguna. Ingat, kita inovasi melalui software ini nggak perlu apa-apa. Hanya menggunakan jari dan mata saja, ya. Intinya kalian waktu sudah punya, komputer sudah punya, segala sesuatu sudah punya internet. Tinggal jari kalian sama mata, gitu. Tentu dengan pikiran ya, membuat aplikasi yang keren. Nah, satu, buatlah sesuatu yang orang tidak bisa hidup tanpanya. Tuh, ya. Ini bagaimana Square, Snapchat, Evernote, Uber dapat terus mengeluarkan inovasi tiap bulannya. Jawabannya tentu karena bila mereka berhenti berinovasi, maka mereka akan ditinggalkan pengguna. Aplikasi kedepannya tidak menjawab kebutuhan pengguna yang berubah. Pengguna tuntutannya berubah terus. Nah, Travis tadi ya, Travis Kalanick itu dan Garrett Camp. Jadi, two people outside of the transportation business able to create such a successful company that is putting taxi cabs out of business. Jadi karena pemikirannya yang out of the box luar biasa, sampai pemilik jutawan ya yang memiliki perusahaan taksi sampai nyaris bangkrut gara-gara dia. Kemudian ini juga nih, how did two broke roommates, Brian Chesky dan Joe Gebbia, pendirinya Airbnb, dia mahasiswa yang hidupnya bokeh pas-pasan ya, tapi ternyata mereka bisa berkompetisi dengan Hilton. Bahkan Hilton secara value kalah besar ya dibandingkan Airbnb. The answer was simple, they innovated where their traditional rivals did not. Nah, gitu ya. Karena thinking out of the box. Kalian sekarang out of the box. Tidak ikut bisnis apapun. Kalian pikirkan. Memang mobile application itu adalah salah satu refleksi dari bagaimana kalian menciptakan value untuk bisnis. Karena yang dibuat, dipermudah adalah proses bisnis. Itu ya, makanya kita mulainya dari bisnis. Bukan dari teknis dulu. Kalau kata orang SBM, alah kalau programmer tinggal nyari orang stay, orang informatika katanya, atau orang
Bahkan kalau orang informatika ITB atau computer science UI, UGM kurang jago, nyari dari Bangalore, dari India. Ya, kita mendengar juga kabar ya bahwa programmer-programmer hebatnya Grab atau Gojek atau Tokopedia atau Traveloka ternyata dari India. Jadi orang programmer-programmer Indonesia masih kalah hebat ya dibandingkan programmer India. Tidak heran kalau bos-bos India asalnya programmer hebat tersebut ya jadinya perusahaan-perusahaan raksasa dunia IT bosnya dari India ya kebanyakan. Microsoft lah, Google lah, Alphabet ya, kemudian Adobe misalkan. Wah, banyak sekali ya penguasa jagat IT dunia itu dari India. Oke, kalian berlatih ke sana ya. Jangan rendah hati. Jangan rendah diri. Oke, gantian sekarang ini cuma tinggal baca doang supaya tidak ngantuk. Saya akan berhenti dulu sharing. Saya akan bertanya dulu biar kalian melanjutkan ini. Muhammad Robani, Berata, monitor. Iya, Pak. Baiklah, silahkan lanjutkan. Halo. Slide-nya ditayangkan, kemudian disampaikan kepada rekan-rekan. Tinggal baca ini gampang. Dari yang tadi Bapak ya? Baca cepat kok. Ya, sudah dibuat ringkas. Benar, Pak. Biar gak ngantuk, kita akan random aja nyari orang. Supaya semuanya tetap fokus ya. Ini kita jalankan dengan cepat. Bisa share screen ya? Bisa, Pak. Cuman ini agak lemot sih, Pak, di saya. Oh, pakai apa? IndiHome, Pak. Sama lah dengan saya juga yang paling rendah ini, tapi lancar aja. Dibantu kalau gitu, dibantu yang lain. Ada siapa teman satu timnya minta share screen kalau gitu. Ada yang boleh. Siapa yang minta bantuan teman Anda? Mulai bikin chemistry. Boleh yang mau. Ya, siapa teman Anda? Mungkin dari Aras saja kali ya, Pak. Dari Silakan. kelas biar cepat, Pak. Pagi Pak, maaf sebelumnya tapi saya nggak bisa share screen Pak karena memang lagi ini juga lagi dikit baterainya Pak. Oke, selain Aras siapa lagi? Satu lagi. Saya coba yang share screen Pak. Silakan. Oke, thank you Pak. Nah, saya senang ini yang punya inisiatif membantu menciptakan value ya untuk bersama. Parnaik itu dimaksimalkan supaya tulisannya besar ya, view-nya. Masih kurang besar ya Pak? Ini saya rasa udah lumayan besar sih Pak. Silakan baca.
Silahkan diterangkan. Oke, boleh saya mulai ya, Pak? Ya. Oke, jadi ini yang kedua ada inovasi pada bisnis yang mengubah metode pembayarannya. Jadi ceritanya pada 2009 ada permasalahan keuangan yang membuat seorang entrepreneur ini berpikir gimana temannya seorang pedagang yang menjual bahan loak kehilangan prospeksi pembeli karena tidak bisa menerima pembayaran melalui kartu kredit karena harga mesin proses kartu kredit itu terbilang mahal. Akhirnya sang entrepreneur ini berinovasi menggunakan smartphone sebagai mesin yang menerima pembayaran melalui kartu kredit karena dinilai tidak mahal. Dan aplikasi ini dapat membuat semua orang mengubah smartphone-nya menjadi terminat kartu kredit. Lalu nama inovasi ini bernama Square diambil dari bentuk pembaca kartu kredit yang berbentuk kotak. Boleh di next. Bisa dibayangkan ya, itu menggantikan kartu kredit. Kalau kayak di kita itu kayak Kris itu. Jadi bayar-bayar pakai GoPay atau pakai OVO gitu ya. Tinggal scan-scan aja. Kalau di Cina, waktu saya ke Cina beberapa waktu lalu, ya orang Cina semua udah kayak gitu ya. Nah di Amerika juga dengan Square itu bisa seperti itu. Silakan dilanjutkan. Lalu inovasi ini berkelanjutan pada tahun 2013. Inovasi yang bernama Square ini memperkenalkan produk barunya yang melengkapi aplikasinya. Fitur ini bernama Square Stand, yaitu aplikasi iPad yang mengubah gawai tersebut menjadi sebuah sistem POS. Lalu ada Square Register, sebuah sistem POS yang untuk menggantikan pembayaran cash secara tradisional. Square ini dan Square Cash, yaitu fitur yang membiarkan pengguna mengirim uang satu sama lain. Lalu bagaimana cara Square, Snapchat, Evernote, Uber, dan sebagainya dapat terus mengeluarkan inovasi tiap bulannya? Jawabannya karena bila mereka berhenti berinovasi, mereka akan ditinggalkan penggunanya. Karena aplikasi kedepannya tidak menjawab kebutuhan pengguna yang berubah. Ya, coba sampaikan dalam satu kalimat. Square ini memang nggak ada di kita ya, tapi di kita ada GoPay, ada OVO kayak gitu, mirip-mirip. Terus ada pembayaran menggunakan QR code itu. Ayo, Pak Bani. Kesimpulannya dalam melakukan bisnis itu harus terus berinovasi, Pak. Jadi tidak bisa berhenti pada suatu metode tradisional, lalu ketika berhasil menghasilkan inovasi ini harus terus berkelanjutan, kalau tidak akan ditinggalkan penggunanya karena penggunanya memilih inovasi yang lain gitu, Pak. Ya, oke, baguslah. Oke, Aras berarti sekarang yang ini ya, yang melanjutkan. Silakan Aras. Yang lain siap-siap ya, sambil mendengarkan nanti giliran kalian. Ini langsung baca aja kan ya, Pak? Baca terus nanti sampaikan gitu ya, intisarinya. Oke, menyelesaikan permasalahan miliaran dolar. Cara tercepat untuk menjadi miliarder adalah dengan mendorong miliaran orang. Bagaimana cara membangun perusahaan? Oh, menolong. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ada autocorrect, Pak. Ya. Bagaimana cara membangun perusahaan yang bernilai 1 miliar dolar? Jawabannya ialah dengan menemukan permasalahan yang bernilai 10 miliar dolar dan menyelesaikannya. Jadi untuk ini mau dikasih interpretasi saya atau langsung lanjut? Ya, kasih interpretasi. Nanti komunikasi dengan Asrot, asisten penyorot Parnaik. Oke. Koordinasi ya Parnaik ya, kita monitor aja. Monitor. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya judulnya udah menarik banget sih, Pak. Judulnya kan menyelesaikan permasalahan miliaran dolar. Nah, yang dari kemarin kita terus sebutkan kan aplikasi miliaran dolar kan, Pak. Ternyata sebenarnya untuk mendapatkan miliaran dolar itu kita harus dengan tujuan yaitu menolong. Karena
dengan menolong itu selain kita berbuat baik dapat pahala ya Pak ya dari Yang Maha Esa, kita juga dapat bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan orang begitu Pak. Jadi Betul. setelah di bawahnya itu ada tulisannya kan Pak, jawabannya ialah dengan menemukan permasalahan yang bernilai $10 miliar dan menyelesaikannya. Jadi Oke, karena coba. kita terus-menerus membantu orang, menolong orang, kita akhirnya tahu masalah yang banyak dialami, jadi kita malah bisa mendapatkan uang dari situ Pak. Nah, coba di Indonesia itu sudah bermunculan yang unicorn segala macam itu karena mereka melakukan ini kan. Dan sekarang yang masih belum unicorn tapi mau ke sana di aplikasi kayak Halodoc yang gitu kan, itu juga baru-baru aja. Ada dokter muda kerjasama dengan orang teknis, atau dia memang suka IT bikin. Ada Klik Dokter, ada lebih dari solusin itu yang mirip-mirip Halodoc itu kan. Tapi yang namanya dunia dangdut juga ada ribuan penyanyi dangdut, tapi rajanya cuma satu gitu ya. Udah sepuh lagi sekarang. Sama aplikasi dan lain-lain juga. Ya biasanya ada gium yang lain. Kalau nggak bisa jadi nomor 1 nggak apa-apa jadi nomor 2. Kayak Pepsi nomor 2 aja terus ya dia bahagia. AMD juga kalah terus sama Intel, tapi terus sambil menunggu momen di mana satu saat dia bisa jadi nomor 1. Atau kadang-kadang ada yang langsung tiba-tiba dari bawah, tiba-tiba jadi Samsung yang nomor 1. Bisa kayak gitu ya. Itulah dunia yang kita hadapi. Tapi intinya adalah di Indonesia ini bisa terjadi karena penduduknya banyak. Kalau orang Singapura, orang Malaysia, apalagi Timor Leste, mau mikirin yang begini susah, penduduknya sedikit. Ya, Timor Leste cuma 1 juta mungkin enggak ya. Nah, mau bikin inovasi itu susah. Untuk mencapai pengguna yang jutaan orang repot, harus internasional. Kalau Indonesia enggak. Ya, di kita punya 200 juta yang punya smartphone. Jadi kalau ingin orde juta itu enggak terlalu susah di Indonesia itu. Kalian itu di tempat yang luar biasa hebat gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan Amerika, tapi kan yang pinternya lebih banyak. Jadi syukurilah kita di Indonesia ini ya. Oke, lanjut. Oke, Pak Naik, monitor. Lanjut ke halaman berikutnya. Seorang pengusaha miliarder, N. Jane, berkata ada 3 jenis manusia yang hidup di dalam planet ini. Mereka yang hanya melihat masalah yang kita hadapi, mereka disebut para manusia. Mereka yang bersama-sama kita mencari solusi hipotesis atas permasalahan tersebut disebut dengan para visioner, dan mereka yang benar-benar pergi keluar dan membuat solusi nyata atas permasalahan tersebut, mereka disebut para entrepreneur sejati. Oke, mari kita contohnya siapa? Contohnya untuk ketiganya ini ya Pak ya? Ya, para manusia mah nggak usah kasih contoh lah, ada ratusan juta orang di kita ya. Betul Pak. Banyak visioner siapa contohnya? Ya, atau dari bawah dulu, entrepreneur sejati. Entrepreneur sejati mungkin ini apa ya, si anak singkong ya Pak ya, Pak Chairil Tanjung ya. Chairil Tanjung itu oke lah, cuma itu sebetulnya ada di balik itu ada politisnya juga. Yang udah jelas Mas Menteri lah, Pak Nadiem Makarim. Iya, Pak Nadiem Makarim ya. Dia bukan orang siapa-siapa. Saya pengen nyebutin sebelumnya. Pak Nadiem tuh udah terlalu sering gitu Pak. Pak Nadiem tuh menjadi contoh yang baik memang sih Pak Menteri Nadiem itu. Oke. Nah, kalau visioner aja? Visioner mungkin ini yang memberikan vision ya Pak ya. Ya banyak komentar-komentar, tapi dia melakukan enggak juga sih. Iya. Gitu. Iya. Siapa misalnya di Indonesia? Aduh, saya kurang tahu sih Pak kalau visioner. Ya mungkin salah satunya menurut saya ya adalah Profesor Renal Kasali. Beliau kan suka memberikan pandangan-pandangan gitu ya. Tapi beliau sendiri tidak melakukan. Jadi guru bangsa biasanya yang seperti itu. Atau tidak sesukses itulah, bikin mungkin tapi tidak sesukses kayak Nadiem dan lain-lainnya, atau Belva itu yang bikin Ruang Guru ya. Oke. Nah, sisanya para manusia, para komentator, netizen yang maha benar, membuli aja bisa kerjaannya, dia sendiri nggak bisa apa-apa. Janganlah kita masuk ke situ ya. Kita mencoba yang ketiga ini, di kuliah ini. Kita coba ke arah sana, membuat solusi untuk jutaan orang, membantu mereka.
maka Tuhan Yang Maha Esa membantu kita lewat jalan-jalan yang lain, lewat iklan lah, lewat endorsement, lewat segala macam ya. Oke, next. Lanjut, naik di slide berikutnya. Ini masih saya lagi nih, Pak. Ya. Oke. 5. Bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi? Salah satu cara untuk mencari peluang yang inovatif adalah dengan mencari tahu bagaimana kecenderungan orang-orang menggunakan smartphone mereka. Secara rata-rata, orang menggunakan 84% waktunya pada gawai mereka, menggunakan 5 aplikasi saja untuk tiap orang yang berbeda. Untuk setiap orang berbeda aplikasinya ya Pak. 5 aplikasi mungkin kalau seperti saya, mahasiswa banyak buka Teams, lalu Discord, lalu Google Chrome gitu ya. Untuk orang yang lebih pebisnis mungkin bukanya WhatsApp dan lain-lain gitu ya Pak ya. Nah, kita perlu memahami bahwa ini bukan selalu tentang membuat aplikasi yang menambah waktu penggunaan gawai pada seseorang, tetapi bagaimana menggantikan waktu yang mereka gunakan pada aplikasi lain, menjadi pada aplikasi kita. Ya, itu stealing the time nanti ya ada ya. Iya. Oke, saya kira udah cukup jelas lah ini ya. Jadi kita akan mencuri porsi waktu yang biasa dilakukan oleh seseorang seharinya menggunakan 5-10 aplikasi, menjadi salah satunya menggunakan aplikasi kita gitu nantinya. Next, naik deh sekarang biar kita nyari nanti yang bisa share screen berikutnya. Oh, saya ini Pak yang ngomong. Ya. Oke, jadi kita akan lihat ini sebuah grafik yang diagram yang isinya seberapa banyak waktu kita itu kita habiskan dalam pada aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau di sini mungkin pemenangnya masih dipegang Facebook ya, tapi kita nggak tahu ini data kapan. Ya, datanya udah agak lama ini, udah jadul ini. Iya, udah jadul. Nah, tapi ya ada Facebook, Google, Amazon ya, tapi masih perusahaan-perusahaan yang masih established sampai saat ini mungkin. Ya. Oke, next. Kalau gitu kita lihat, nah Bapak itu gambaran besar aja ya. Nanti kita perlu juga di Indonesia itu ada gambaran orang Indonesia sebagian besar pakai apa sih gitu. Nah, itu perlu nyari datanya ya. Oke, selanjutnya ada breakthrough innovation. Terkadang perusahaan kecil yang positif dapat menghasilkan dampak terbesar. Peningkatan kecil dapat memiliki dampak terobosan dan menjadi inovasi terbesar. Mungkin ada di sini beberapa contoh seperti Evernote, Snapchat, dan YouTube. Nah, yang paling terkenal itu YouTube versus Vimeo. Vimeo itu udah lebih duluan, bagus banget. Nah, itu ya, takut naik nggak tahu nih, kehebatan YouTube bisa menyalip Vimeo itu gara-gara 2. Yang satu share button, yang satu flash video. Vimeo dulu nggak punya. Jadilah viral karena ada ini. Kemudian integrated with MySpace. Ya, dulu rame di situ ya. Jadi dengan 3 utama ini, fitur penting yang tidak dianggap penting oleh Vimeo membuat YouTube menjadi nomor 1 sekarang. Nah, nanti kalian harus ingatkan fitur-fitur kunci yang kayak gini yang membuat pesaing kalian. Nanti kan setelah kalian memikirkan 6 aplikasi ya, idenya masing-masing 2, nanti akan dipilih menjadi 1 aplikasi terbaik. Kemudian ketika memilih 1 aplikasi akan diminta minimal 3 aplikasi yang sejenis yang sudah ada, yang mirip gitu. Nanti kalian akan diminta apa killer features-nya sehingga bisa lebih hebat dari aplikasi yang ada. Itu nanti langkahnya ya. Next, naik. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi tadi ada key features yang disebutkan yang membuat YouTube bisa mengalahkan Vimeo yang sudah established duluan. Selanjutnya kita akan masuk ke what do people want and need. Kita mulai dari penjelasannya. Banyak orang bilang bahwa jika membuat app itu berdasarkan need seseorang, tapi tidak memikirkan want seseorang, maka para pembuat aplikasi hanya membuang waktu saja dalam membuat aplikasi karena tidak ada yang mau menggunakan aplikasi mereka. Contoh, banyak orang yang need untuk kurus, tapi realitanya mereka tidak melakukan. Alasannya karena malas dan tidak mau melakukan.
Nah, itu tuh nanti di sini nih penting ini ya antara want, need sama fear. Jadi nanti aplikasi kalian itu harus bisa menjawab kebutuhan ketiganya. Ini sebetulnya kalau di marketing ini ada bahasanya tersendiri antara want, need sama fear ini. Nah, nggak tahu nih di sini ada yang jago-jago sana-sana marketing nggak nih? Bisa membantu Parnaik. Kira-kira Parnaik ada kenal teman seangkatan yang sekiranya paham tentang want, need sama fear ini? Belum tahu sih Pak, mungkin nanti. Tapi Belum pasti tahu ya? ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya ini perlu pembahasan lebih lanjut nih want, need sama fear ini. Oke, next dulu. Nanti kita bahas deh selanjutnya. Lanjut. Siap. Jadi untuk membuat aplikasi yang diinginkan orang sangat penting untuk mempertimbangkan pengalaman pengguna. Membuat aplikasi dan kemudian mencari tahu cara membesarkannya nanti itu bukan praktik terbaik. Jadi jangan membuat dulu baru nanti memikirin masarin. Itu pemikiran yang katro itu. Ya, tapi justru kita membuat dulu, dipikirin dulu dari sekarang marketingnya akan gimana. Biasanya pemikiran orang teknis termasuk kalian anak STI dikiranya itu bikin program dulu yang keren, yang canggih, bukan ya, tapi didengerin dulu dari keperluan orang apa, disurvei dulu malahan, baru dipikirin nanti marketingnya, baru bikin program yang baik. Itu kegagalan kalau yang bikin itu orang teknis yang songong, yang merasa udah pinter, padahal banyak hal yang dia nggak tahu. Ya, oke, lanjut. Ya Pak, jadi lalu ada inovasi yang sukses mengharuskan Anda menjadi terobsesi untuk memecahkan kebutuhan pelanggan Anda dengan cara yang baru dan lebih baik. Itu mungkin kesimpulan dari kesimpulan. Selanjutnya ada nomor 8, The Story of WhatsApp. Bagian yang lain deh. Tapi udah mau habis kita waktunya ya. Nanti dah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Parnaik, terima kasih banyak ya. Ingat bahwa yang akan kita lanjutkan adalah WhatsApp, salah satu aplikasi yang luar biasa sukses. Ya, itu mulai zaman Nokia mau nyungsep itu WhatsApp itu ya. Dulunya ada BlackBerry. Baik, sebelum kita tutup ada yang bertanya dulu. Oh, punten Pak Zulham dan Teh Atina, mohon dilakukan sync aja. Refresh terakhir, kemudian sync presensinya ya. Oke, Pak. Kita akan selesai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti kita lanjutkan, akan bahas segala sesuatunya secara bertahap. Ingat-ingat, tiap tim harus memikirkan 6 nama aplikasi atau idenya ya. Idenya lah yang utamanya, dan deskripsinya minimal 1 kalimat. Nanti kita akan pilih. Kita pakai dokumen yang ada di ketua kelas tadi. Pakai kolom berikutnya untuk nama aplikasi. Itu sebagian baru ada 1 ya. Tapi pertemuan yang akan datang saya akan minta yang kolom 1 itu sudah terisi. Minimal ada masing-masing punya ide 1 dari tiap itu ya. Sehingga ada 3 aplikasi minimal. Syukur-syukur sudah 6 masing-masing. Biasanya yang tahun lalu yang kreatif itu malahan memikirkannya sampai 10 gitu, banyak. Jadi yang lain yang malas mikir, akhirnya bisa ngambil dari temennya yang banyak itu. Nah, orang memang beda-beda, tapi bisa saling bantu dulu lah di awal ini. Oke, terima kasih banyak Pak Zulham, Teh Atina. Semoga presensinya di-sync dengan lancar ya. Ya Pak. Kepada para mahasiswa juga terima kasih. Kita akan selesai sampai di sini. Saya nanti akan bertanya tentang ide aplikasi di pertemuan berikutnya. Jadi silahkan dipikirkan masing-masing minimal 2. Jadi satu tim ada 6 aplikasi. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Baiklah. Baik, terima kasih.